Halo semua, dari sana edisi 17 Agustus. Ini nggak tahu sih, cocok atau enggak sama temanya, tapi udah coba minta tadi, ada nggak cerita yang setidaknya ada 17-annya dan katanya ada, tapi kayaknya nggak 17-an banget, tapi ada ke-mention sedikit, jadi ya udahlah. Oke, kita mulai ya dari sananya. Jadi, cerita aku sama dia itu dimulai saat awal aku masuk SMA. Dia kakak kelas aku. Dia bukan bagian dari anggota OSIS, tapi dia ketua Paskibra, dimana saat itu setiap tanggal 17 Agustus SMA aku selalu ngadain upacara khusus. Dari kelas 10 otomatis dari anak-anak barunya. Lalu, setelah itu aku ketemu dia. Posisinya dia lagi ngajarin aku dan juga anak-anak yang lainnya. Awalnya ngelihat dia kayak, wah gantengnya. Sorry. Karena emang bener dia ganteng. Terus karena aku memang dari SMP juga anak paskibra, jadinya aku udah ngerti tentang baris berbaris dan sebagainya. Keren. Aku paling jelek nilai baris berbaris. Ya. Waktu terus berlalu sampai suatu hari ada peralatan yang emang harus dibawa buat latihan 17-an. Waktu itu aku nggak punya. Barangnya namanya HGM, Handuk Good Morning. Apaan? Oh ya, tahu. Handuk kecil yang biasa dipakai buat tukang beca. Iya tahu. Jadi setelah itu aku mutusin buat ngechat dia. Niat awal sih buat minjem, tapi akhirnya dia mau minjemin dan kita ketemu di sekolah. Aku ke kelasnya dan banyak orang di sana. Jadi kita sempat jadi bahan cie-ciean temennya, but it's okay, gak terlalu penting saat itu. Terus dari situ kita mulai deket. Kita selalu chattingan selama 3 hari, terus akhirnya dia tiba-tiba bilang, maaf ya jangan chat gue lagi, karena temen-temen gue gak ngebolehin gue chat sama adik kelas. Apalagi lo kan anak didik gue untuk 17-an. Saat dapet pesan itu pertama kali shock. Tapi gimana pun juga aku terima karena saat itu yang ada di pikiranku cuma menghargai apa yang menjadi keputusannya. Lusanya aku mulai chat dia lagi untuk minjem gesper karena aku gak punya. Terus karena dia kebetulan punya, jadinya kesempatan baik buat aku. Fine, kesempatan. Setelah itu kita mulai baik lagi, sering chatan lagi. Dan dia pernah nanya-nanya ke aku, apa aku udah punya pacar dan lain-lain. Nanya gimana malam minggu aku. Pokoknya pertanyaan yang selalu bikin aku senyum-senyum terus. Sampai suatu hari dia gak bales chat aku selama 1 minggu. Dan dia akhirnya ngasih penjelasan. Penjelasan seperti waktu itu bahwa dia gak boleh chat sama aku. Dilarang teman-temannya. Dan aku masih nerima. Akhirnya dari situ kita gak pernah deket lagi hampir 1 tahun lamanya. Aku mengaguminya, sangat mengaguminya. Dia tahu tapi dia gak pernah bisa ngelakuin apa-apa. Sampai suatu hari seseorang memberitahu aku bahwa selama ini yang chatan sama aku itu bukan dia. Hah? Selama ini teman-temannya lah yang bales pesan aku. Temannya sering main ke rumahnya, jadi teman-temannya yang sering balas chatku sebagai bahan bercandaan. Jahat. Pas aku tahu itu rasanya sakit banget. Aku mencintai dia dengan tulus. Setiap malam yang aku doain adalah semoga besok pagi dia datang dan bilang maaf untuk kesalahan yang dia perbuat, tapi itu cuma angan-angan belaka. Dia gak pernah menyesalinya padahal dia tahu dia udah nyakitin aku.
Terus setelah itu aku menyimpan sakitnya sendiri. Tiba-tiba aku ketemu dia di kantin sekolah sama perempuan lain. Oh iya, dulu dia sempat bilang ke aku kalau dia nggak mau pacaran. Terus dia bilang kalau aku dan dia berjodoh, pasti Tuhan bakal mempertemukan kita. Dan itu semua cuma omong kosong. Dia menemukan cintanya dan aku masih dengan trauma mendalam. Banyak hati yang aku sakiti karena aku terlalu mencintainya. Aku menutup hati, kini bukan karena gak mau jatuh cinta lagi. Cuma rasanya luka yang lalu belum cukup sembuh untuk memulai cerita baru dengan orang baru. Sampai sekarang dia gak pernah kembali untuk sekedar bilang maaf. Mungkin dia juga gak sadar apa salahnya. Tapi sebenarnya dia tahu karena aku selalu nyindir dia lewat SG, hehe. What is SG? Oh, story, Instagram story saya. Sedikit alay sih, tapi cuma itu yang bisa aku lakukan. Sekarang aku cuma mau dia bahagia dengan hidupnya dan meraih cita-citanya. Bodohnya aku gak bisa benci dia. Mungkin karena alasannya kuat, aku pernah menyayangi setulus hati. Mencintainya setulus-tulusnya. Oke, gimana ya? Kita tahu perkara jatuh itu sebenarnya di luar rencana. Dan kadang kalau udah yang namanya jatuh, apalagi jatuh cinta, ngebayangin apapun rasanya menyenangkan. Ngebayangin nantinya gimana, ngebayangin kalau dia punya perasaan yang sama kayak kita, ngebayangin hal-hal yang gak ada, tapi rasanya begitu ada. Terus tiba-tiba kita bangun gitu. Kita bangun di suatu pagi ketika kita sadar bahwa ternyata kita sudah jatuh terlalu jauh, terlalu lama. Sampai kita gak sadar bahwa kita jatuh di sebuah lubang yang gak ada seorang pun yang bisa nolong kita. Termasuk seseorang yang udah bikin kita jatuh itu. Sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, itu sebenarnya kita udah bisa nebak-nebak endingnya gimana. Dan sebenarnya kita dan kamu yang ngirim pesan ini bisa mencegah semua rasa sakit itu terjadi dari awal. Entahlah, aku tiap kali jatuh cinta dengan seseorang, aku pasti tahu orangnya seperti apa. Dia akan memperlakukan perasaan aku kayak gimana. Terus kenapa kita nggak memilih pergi? Kenapa kita memilih untuk bertahan padahal kita tahu endingnya kayak apa? Karena untuk sebagian orang, jatuh cinta cuma perkara merasakan. Apapun itu, mau sakit, patah hati, atau senang sekalipun, bahwa perkara rasa emang cuma untuk dirasakan, bukan untuk kepemilikan. Itu saja.